materi tentang prinsip-prinsip manajemen Islam. Di era globalisasi dan persaingan yang sangat ketat ini, penting bagi kita untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan ke dalam praktek manajemen. Dalam presentasi kali ini, kita akan menggali konsep-konsep dasar manajemen Islami, perbedaannya dengan manajemen konvensional, serta prinsip-prinsip yang dapat membawa kita menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Yang pertama, kita akan membahas konsep manajemen dalam Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan dasar dari segala tindakan dalam manajemen. Prinsip ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pemilik segalanya yang mengharuskan kita untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Setiap keputusan bisnis harus mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip tauhid seringkali mengintegrasikan nilai-nilai religi dalam visi dan misi mereka. Misalnya, bank syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan hukum syariah tanpa mengambil bunga atau riba dan memastikan setiap transaksi sesuai dengan ketentuan Islam. Yang kedua ada keadilan. Keadilan dalam manajemen berarti memastikan bahwa setiap individu, baik pemimpin maupun bawahan, diperlakukan dengan adil. Sebuah perusahaan dapat menerapkan keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk mendapatkan pelatihan dan promosi tanpa memandang latar belakang pribadi mereka. Perlakuan yang adil dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain guna untuk meningkatkan produktivitas dan moral karyawan. Yang ketiga ada amanah. Amanah berarti menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan profesionalisme. Seorang manajer yang memegang amanah akan melaporkan setiap transaksi keuangan secara transparan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sehingga menciptakan rasa saling percaya dan komitmen dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan manajemen konvensional dan Islami. Fokus utama manajemen konvensional biasanya berfokus pada profit maksimal tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Sebaliknya, manajemen Islami menekankan keseimbangan antara keuntungan dan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan yang menjalankan CSR atau Corporate Social Responsibility dengan serius, seperti memberikan sumbangan kepada yayasan amal atau mendukung program pendidikan, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Etika bisnis manajemen konvensional seringkali mendorong persaingan yang ketat, dan dalam manajemen Islami sendiri mendorong kerjasama atau saling membantu antar perusahaan dan individu yang lebih ditekankan, karena ini sejalan dengan prinsip saling tolong-menolong dalam Islam. Contohnya, aliansi strategis antara perusahaan-perusahaan untuk saling mendukung dalam pengembangan produk atau layanan, seperti beberapa produsen makanan halal yang bekerja sama dalam pemasaran untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Dalam manajemen konvensional, kepemimpinan seringkali didasarkan pada otoritas dan kekuasaan. Di sisi lain, manajemen Islami menekankan kepemimpinan yang berbasis pada amanah, keadilan, dan hikmah, di mana seorang pemimpin yang menjadi contoh bagi timnya. Contohnya, seorang pemimpin yang mengadakan musyawarah dengan timnya untuk mengambil keputusan penting, seperti dalam Startup yang menerapkan model bisnis berbasis syariah, di mana semua anggota tim dilibatkan dalam setiap keputusan. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip manajemen Islami. Yang pertama ada keadilan. Setiap keputusan dan tindakan harus adil, baik untuk karyawan, konsumen, maupun masyarakat. Hal ini menciptakan rasa saling menghormati dan kepercayaan terhadap sesama. Yang kedua ada amanah. Menjalankan setiap tugas dengan kejujuran dan integritas. Amanah tidak hanya mencakup kepercayaan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk berbuat baik. Yang ketiga ada musyawarah. Dalam pengambilan keputusan, penting untuk melibatkan semua pihak melalui diskusi dan musyawarah. Dalam merapat tim, perusahaan dapat menerapkan prinsip musyawarah dengan membahas ide-ide baru dan menerima masukan dari semua anggota, sehingga keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama. Ini merupakan cara menghargai pendapat semua orang dan memperkuat rasa kepemilikan dalam keputusan yang diambil. Yang keempat ada tanggung jawab sosial. Perusahaan harus aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak perusahaan yang mengalokasikan dana untuk program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan bagi pemuda di daerah kurang mampu yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup mereka. Ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas perencanaan dalam perusahaan. Yang pertama ada rencana jangka pendek dan panjang. Rencana yang selaras dengan nilai-nilai Islam harus dibuat dengan mempertimbangkan tujuan yang realistis dan terukur. Yang kedua ada aspek etika dan sosial. Dalam perencanaan, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan etika dari setiap keputusan. Yang ketiga ada strategi dan taktik. Strategi yang dikembangkan harus sesuai dengan prinsip Islam, menggabungkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial. Yang keempat ada pemantauan dan evaluasi. Rencana harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai. Selanjutnya kita akan membahas pengawasan dalam perusahaan. Yang pertama, pemantauan berkala.
secara rutin terhadap kinerja karyawan dan operasional perusahaan untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Yang kedua, evaluasi proses kerja, menilai efektivitas dan efisiensi proses kerja secara berkala untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, koreksi kesalahan, melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses kerja. Yang keempat, penilaian kinerja, melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan dalam manajemen Islami saat ini. Yang pertama ada perbankan syariah. Bank syariah beroperasi tanpa menggunakan bunga atau riba dan menerapkan prinsip bagi hasil. Ini menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, Bank Syariah Mandiri di Indonesia menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti murabahah dan ijarah. Murabahah sendiri adalah akad jual beli antara bank syariah dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali ke nasabah dengan harga yang telah disepakati. Harga jual tersebut terdiri dari harga pokok pembiayaan dan margin keuntungan. Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Ijarah sendiri adalah akad sewa antara bank syariah dan nasabah, di mana bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka. Contoh yang kedua ada perusahaan retail halal. Banyak perusahaan retail kini menawarkan produk halal, misalnya seri roti yang menjamin semua produknya sesuai dengan sertifikasi halal. Mereka juga berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen mengenai bahan baku yang digunakan. Contoh yang ketiga ada startup berbasis syariah. Beberapa startup seperti Fintech Syariah menawarkan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya beberapa aplikasi mobile yang menyediakan pinjaman tanpa bunga dan menggunakan modal bagi hasil. Kesimpulannya, manajemen Islami adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktek manajemen modern. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga menekankan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen Islami, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, harmonis, dan produktif, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan moralitas. Melalui penerapan nilai-nilai ini, kita dapat membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan relevan di masa depan. Demikianlah presentasi saya tentang prinsip-prinsip manajemen Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.